Rashid Ridho dilahirkan di Al-Qalamun, Suriah, di pesisir Laut Tengah pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Pendidikannya bermula dari Madrasah Al-Kuttab di Qalamun dan kemudian melanjutkan ke Madrasah Rasyidiyah di Tripoli. Di sini ia belajar nahwu, shorof, berhitung, dasar-dasar geografi, akidah, ibadah, serta bahasa Arab dan bahasa Turki. Akan tetapi, ia tidak betah di sekolah ini karena bahasa pengantarnya adalah bahasa Turki. Rashid Ridho melanjutkan pendidikan tingginya di Al-Azhar Mesir tahun 1889 Masehi dan berguru kepada Muhammad Abduh. Biografi singkat Rashid Ridho. 1865 Masehi lahir di Qalamun, Suriah. 1883 Masehi belajar di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah. 1889 Masehi tiba di Mesir. 1912 Masehi mendirikan Madrasah Ad-Da'wah wal Al-Irsyad. 1920 Masehi menjadi Presiden Kongres Suriah. 1921 Masehi menjadi Deklarasi Palestina Suriah di Jenawa. 1925 Masehi menjadi anggota Komite Politik di Kairo. 1926 Masehi menghadiri konferensi Islam di Makkah. 1931 Masehi menghadiri konferensi Islam di Yerusalem. 1935 Masehi wafat di Suriah. Peranan Rashid Ridho dalam pengembangan pemikiran Abduh. Rashid Ridho merupakan murid Muhammad Abduh. Ia berusaha mencari paduan metodologis antara Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Rashid Ridho mencoba mempertemukan konsepsi sosial-politis Al-Afghani dengan konsepsi filosofis pedagogiis Abduh. Di satu sisi yang lain, ia menitik beratkan pada upaya politis dan sisi yang lain pada aspek pendidikan, khususnya di bidang peningkatan pemikiran filosofis. Sejak muda, Rashid Ridho sudah terpengaruh oleh tulisan-tulisan Al-Afghani dan Abduh. Keduanya adalah tokoh pembaru Islam dan pemikir nasionalis. Melalui majalah Al-Mandar yang diterbitkan Rashid Ridho pada tahun 1898 Masehi, ia menyerukan persatuan kaum muslimin di bawah kekhalifahan yang kuat. Ia pun memacam Mustafa Kemal Atatürk yang telah membuarkan sistem kekhalifahan Islam di Turki. Dalam terbitan perdananya, Rashid Ridho mengemukakan tujuan majalah itu adalah untuk mengajukan umat Islam. Dan perbaruan Rashid Ridho. Pertama, peduli terhadap keterbelakangan umat Islam. Menurutnya, keterbelakangan itu disebabkan kaum muslim sendiri mengabaikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kaum muslim hendaknya bersikap aktif dan dinamis dalam menghadapi perubahan zaman. Kedua, umat Islam harus meninggalkan sikap fatalisme atau jabariyah. Ketiga, mengajak kepada umat Islam untuk menggunakan akal dalam menafsirkan ayat atau hadis dengan tidak meninggalkan prinsip umum. Keempat, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Lima, umat Islam harus meninggalkan kufarat dan tahayul. Kemunduran umat Islam disebabkan banyaknya unsur kufarat yang masuk ke dalam ajaran agama Islam. 6. Umat Islam akan dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat apabila tetap konsisten dengan hukum Islam. Ketujuh, umat Islam perlu menghidupkan kembali sistem pemerintahan berdasarkan pada khalifah Islamiyah. Kedelapan, khalifah adalah penguasa seluruh dunia Islam yang mengurusi bidang agama dan politik. 9. Khalifah harus seorang mujtahid yang dibantu para ulama dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam sesuai dengan